di dalam hati. Berdoa selesai. Baiklah, kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, Pak Hira, saya Bu Yulia. Hadir Bu. Marti, Hadir Bu. Aulia, Hadir Bu. Nadine, Hadir Bu. Yela, hadir Bu. Sukis, Hadir Bu. Nika, Hadir Bu. baik semuanya hadir ya. Baiklah, Ibu mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih semangat ya untuk belajar? Masih Bu. Nah, hari ini kita akan membahas materi dengan materi teks eksplanasi. Sebelum kita memasuki inti materi kita hari ini, Ibu ingin kalian memperhatikan dulu dua gambar yang ada di layar ini. Kalian ada tahu tidak bagaimana proses dari terbentuknya pelangi dan bagaimana sebenarnya proses yang terjadi dalam perut bumi sampai gunung itu bisa meletus? Bu, pelangi terjadi akibat pembiasaan sinar matahari oleh tetesan air hujan. Proses gunung meletus terjadi ketika magma di perut bumi didorong naik oleh gas bertekanan tinggi. Betul sekali. Fenomena-fenomena ini tidak terjadi begitu saja, tetapi pastinya ada proses panjang di baliknya, sehingga terjadi fenomena-fenomena ini. Penjelasan yang barusan kalian sebutkan itu merupakan contoh dari teks eksplanasi. Baiklah, sekarang kita memasuki inti pembahasan kita hari ini, yaitu tentang teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang memuat penjelasan mengenai proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan maupun budaya. Tujuan dari teks ini adalah memaparkan secara logis hubungan sebab akibat serta urutan waktu terjadinya suatu peristiwa guna menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Selanjutnya karakteristik utama dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dari teks yang lainnya. Yang pertama, karakteristiknya yaitu faktual. Artinya memuat informasi itu berbasis pada data, kenyataan, ataupun penelitian yang valid yang sudah terbukti kebenarannya. Yang kedua yaitu ilmiah. Artinya menjelaskan fenomena itu dari sudut pandang keilmuan. Jadi ciri khasnya itu sering menggunakan istilah-istilah teknis, ilmu keilmuan sesuai dengan bidang yang dibahasnya. Yang ketiga yaitu objektif. Artinya penyampaian informasi bersifat netral. Jadi tidak ada di dalamnya itu opini penulis, tapi fokusnya adalah objek dari fenomena yang dibahas. Sebelum kita memasuki struktur dari teks eksplanasi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pengertian teks eksplanasi tadi? Ya, sudah paham semua ya? Sudah Bu. Selanjutnya kita masuki ke struktur teks
selanjutnya ataupun pembahasan selanjutnya, sepertinya kalian sudah mulai bosan dengan materi yang saya sampaikan. Alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Jadi clue-nya itu adalah ikuti apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya katakan. Ini untuk menguji konsentrasi kalian. Baik, kita mulai. Tidak usah. Duduk saja bisa. Atau mau tegak? Berdiri. Sudah duduk saja ya. Iya Bu. Jadi dengarkan, lakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Baiklah. Angkat tangan kiri. Oh, ini dong. Lanjut, pegang kepala. Pegang hidung. Pegang apa ya? Cium kaki. Jangan cium kaki. Lanjut, pegang rambut. Tidak bisa ya. Semuanya sepertinya sudah kembali konsentrasi ya. Kita lanjut ke materi pembahasan yang selanjutnya, yaitu teknik menemukan informasi dengan strategi skimming dan scanning untuk membaca cepat. Yang pertama yaitu teknik membaca skimming. Skimming adalah teknik membaca sekilas atau membaca layar. Artinya dia itu mendapatkan gagasan intinya saja dari suatu bacaan. Fokusnya itu pada kalimat, biasanya fokusnya itu pada judul, subjudul, ataupun kalimat awal dan kalimat akhir dalam paragraf. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendapatkan informasi dari keseluruhan teks itu secara cepat. Selanjutnya teknik yang kedua yaitu membaca scanning. Membaca scanning ini adalah bisa disebut juga membaca tatap. Artinya teknik membaca cepat dengan menemukan informasi yang spesifik. Misalnya kita saat membaca teks itu ingin menemukan data ilmiahnya, atau menemukan tahun, atau menemukan nama tokoh. Itu kan biasanya kita membacanya kalimat-kalimat yang tidak relevan itu kita lewatkan saja. Nah, kita berhenti hanya pada kalimat yang fokus yang kita cari itu. Selanjutnya, analisis hubungan sebab akibat. Dalam teks eksplanasi biasanya tidak terlihat secara langsung hubungan sebab akibatnya. Biasanya dia hanya menjelaskan menjelaskan isinya tuh tidak informasinya tuh tidak langsung ada, tapi bisa kita identifikasi dengan cara yaitu yang pertama, identifikasi peristiwa utama dalam paragraf. Jadi kita mengidentifikasi dulu peristiwa apa yang dibahas dalam paragraf pertama itu. Yang kedua, carilah konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh karena itu. Nah, itu termasuk sebab dan akibat. Lalu yang ketiga yaitu simpulkan hubungan antara kondisi awal dan kondisi akhir dari fenomena. Pastinya dalam setiap fenomena yang terjadi di lingkungan kita itu pasti dari awal paragraf sampai akhir itu pasti mengalami perubahan, ya kan? Tidak mungkin sama semuanya. Jadi simpulkan atau hubungkan antara paragraf pertama dan paragraf terakhir itu pasti ada perbedaan. Baiklah, materi kita sudah sampai situ saja. Selanjutnya, Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi tugasnya itu adalah kalian harus mencari ataupun menemukan
peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian atau fenomena-fenomena, bisa fenomena alam, fenomena sosial maupun budaya. Jadi kalian temukan dulu nih, kalian mau mengangkat fenomena apa. Nah, selanjutnya kalian harus temukan bagaimana proses fenomena itu terjadi. Setelah kalian menemukan bagaimana prosesnya, selanjutnya kalian menyusun menjadi sebuah teks eksplanasi. Nah, setelah selesai, minggu depan akan kita diskusikan dan kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi tugasnya itu individu ya, dikumpulkannya minggu depan. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Berarti semuanya paham ya? Paham. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan sikap Ibu dalam menyampaikan materi tadi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.